Bismil Abi Walibni Waruhil Kudus Al Ilahul Wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, pertarungan untuk melawan tuduhan-tuduhan dari para polemikus muslim, ustadz yang selalu membahas Alkitab itu terus berlangsung. Luar biasa, mereka mengutak-atik Alkitab, tetapi puji Tuhan dengan firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus Tuhan, seluruh apologetik Kristen diberikan wawasan, pengetahuan untuk meluruskan, bahkan membantah sekaligus menyerang secara langsung bagaimana keimanan mereka, dan itu sudah dilakukan oleh apologetik Kristen berulang-ulang. Teman-teman terus dukung, doakan supaya banyak orang disadarkan. Tujuan kita bukan hanya meluruskan, tapi juga untuk memberitakan Injil, dan banyak orang yang akhirnya dicerdaskan karena membuktikan bahwa apa yang dibahas oleh para ustadz itu semua adalah kebohongan, dan akhirnya mereka dicerdaskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mari kita lihat video berikut ini teman-teman. Ini dia videonya. Batu, Yesus takut sama batu. Baca. Ngomong apa? Ngomongnya pelan-pelan dong, Dek. Jangan kayak lagi nelan anjing. Kenapa Yesus sama dengan anjing? Kok buru-buru? Kenapa Yesus sama dengan anjing? Anjing takut sama batu. Di mana dalilnya? Dalilnya di mana, Dek? Baca. Mana dalilnya? Mana dalilnya, Dek? Alah. Nih kebanyakan ini jodotin kepala terus keselak batu Hajar Aswad kayak gini ya. Agak lain ya. Aduh. Woi, di mana? Jangan gua kick, jangan di kick gua kalau berani. Di mana dalilnya? Katanya Yesus Tuhan kok takut sama batu. Ya. Loh, Katanya mana anjingnya tadi? Datamu tadi loh. Ya, Datamu tadi juga, mana? anjing juga takut sama batu ya. Anjing itu coba kamu megang batu kalau dia nggak lari. Coba duduk. Mana anjingnya? Cobain. Kalau ada anjing keduduk megang batu lari anjing itu. Coba aja. Terus Tuhan takut sama batu itu di mana sih dalilnya? Yohanes 8 ayat 59. Baca. Yohanes 8:59. Iya, baca. Ngomong apa sih dia? Ada yang ngerti nggak sih, Jun? Lu tahu nggak sih dia ngomong apa, Jun? Gue pengen sih pemikiran maan logika, gue pengen ini, cuman nggak enak nanti. Ini kan pengen nyamain. Ini dia ngomong apa sih dari tadi? Gue nggak ngerti loh. Iya, bahwa Yesus itu kayak sama bener-bener manusia gitu, cuman manusia. Nggak usah ke situ dulu. Dia tadi narasinya bilang anjing apa sih? Nggak ngerti ya. Iya, dilempar batu takut. Tuhan Yesus itu pengen dilempar batu takut kabur gitu. Yang itu, karena itu kan belum waktunya. Waktu dirajam. Iya, karena belum waktunya kan. Tapi kalau dia dilempar batu takut nggak? Ini si Muhammad ini. Waduh, Muhammad, kalau lu dilempar batu takut nggak? Coba, saya mau nanya dulu dia. Bentar ya. Halo, Muhammad, di unmute, bro. Halo, bro. Kalau lu dilempar batu takut nggak, bro? Kalau gua takut, gua manusia. Katanya Tuhan kok takut sama batu. Oh, berarti lu sama dengan anjing dong. Anjing aja kalau dilempar batu takut. Lu pas gua tanya, lu takut nggak kalau dilempar batu? Takut. Berarti lu sama dengan anjing yang lu bilang. Dia tadi udah jawab ya. Kalau lu takut, berarti lu juga anjing. Sama dong. Cuman gitu aja. Lu aja udah jawab. Ya kalau gua takut, berarti nggak jauh dong dari anjing. Lu aja udah sama sama anjing. Terus lu ngomong apa? Nanyapin lu. Aduh. Ota. Ya Allah, innalillahi. Tapi nama dia Kahfi ya? Itu anjing loh. Ashabul Kahfi ya? Itu anjing. Itu nama dia, itu anjing. Ashabul Kahfi, Muhammad Kahfi katanya. Wow. Salam, Kak. Salam. Coba. Lu seriusan lo kalau dilempar batu takut, bro? Serius? Lu kalau dilempar batu takut, Muhammad? Yang takut tuh Yesus.
Enggak, kalau Katanya lu Tuhan, misalnya katanya dilempar Tuhan. batu takut nggak? Saya Katanya tanya. Yesus Tuhan, kok takut sama batu? Ya. Iya, lu kalau dilempar batu tuh takut nggak? Mana maha kuasanya mana takut sama batu? Ya. Kamu kalau Ada dilempar batu takut nggak? Yesus ada mau dilempar batu lari kayak bencong dong. Kalau lu dilempar Yesus- batu kira-kira gimana? Lu takut Yesus nggak mau kalau dilempar batu? lari kayak bencong dia. Masa Iya, Tuhan lu kayak kalau bencong? dilempar batu takut Woi, nggak? Saya Katanya Tuhan tanya. kok kayak bencong. Mau dilempar batu lari Iya, kayak lu bencong kalau dia. dilempar batu takut nggak? Kalau lu takut berarti lu bencong dan anjing. Ya, lu tadi udah jawab. Lu kalau dilempar batu takut, berarti lu udah kayak bencong juga, say. Ih. Kalau ya bukan menjadi sama seperti anjing kayak lu. Kenapa? Katanya Yesus Tuhan, kenapa takut sama batu? Coba lo jawab, jelasin. Coba lo jelasin. Katanya Tuhan, kok takut sama batu? Nggak ada, dia nggak tuh Baca, takut sama batu. baca Yohanes 8:59. Katanya Udah, Tuhan, silakan kok takut baca. sama batu? Coba baca. Preman aja nggak takut sama golok loh. Ini Iya, katanya baca. Tuhan takut sama batu. Tadi udah gue baca tadi. baca. Tadi kan udah gue baca. Oke, Preman nggak Bang, takut sama golok ini. Oke, ini anggap batu. Ini anggap batu. Ya, ini anggap Preman batu. nggak takut sama golok loh, Kalau preman saya itu. takut sama Preman batu, nggak- gini preman Mbak. nggak takut sama golok loh. Nih, saya ajarin Anda berotak ya. Kalau takut sama batu namanya gini. Ini ada batu. Ini gua. Ih, batu. Takut. Itu takut sama batu. Ya. Ya. Tapi kalau dilempar, ya gua ngelak. Itu bukan namanya takut sama batu, Pak. Dari sini beda ya. Cuh, botol. Tuhan takut sama batu. Takut sama batu itu nengok batu, fobia, takut. Ih, batu kabur. Kayak Raffi Ahmad, dia fobia sama rambutan. Nengok rambutan yang nggak ngapa-ngapain dia takut. Itu takut sama batu, takut sama rambutan. Tapi kalau dilempar, ya gitu, akan mengelak. Bukan takut sama batu, takut benjol, takut berdarah, takut mati. Ya, Kristus yang adalah firman dalam kodrat kemanusiaannya, dia itu mendapatkan bagian yang sama dalam keadaan anak-anak yang dari darah dan daging itu. Ibrani 2 ayat 14. Itu yang pertama. Ibrani 4 ayat 15 dikatakan apa? Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya dia dicobai namun tidak berbuat dosa. Kalau takut dirajam pakai batu nggak masalah. Yang penting itu tidak membawa pada dosa. Loh, kalau ada batu terus disembah, dicium-cium, disujutin, itu dosa. Ya, itu tadi. Dia menjadi sama seperti manusia. Dia memiliki kelemahan-kelemahan manusia. Tetapi dia tidak berbuat dosa ketika dicobai. Nah, situ ketemu batu kenapa disembah? Ya, ketika ketemu batu terus disembah, itu juga takut sama batu loh. Jadi jangan sampai kamu takut juga kepada batu. Begitu ada batu, lu sembah-sembah, lu cium-cium. Nah, itu baru takut sama batu. Takut batu itu tidak bisa menghapus dosa, makanya lu cium. Islam, Muslim. Muslim artinya apa sih, Pak? Gimana? Muslim itu artinya apa sih? Ya, Muslim ini sebagai orang Islam kan gitu. Sama dengan Islam artinya agamamu. apa? Islam Sama. artinya apa? Ya Islam lah artinya apa? Islam lah itu nggak aja. tahu. Ada begitu banyak kata di dunia ini, nggak mungkin sesuatu kata itu tidak punya arti kan? Ya memang punya artinya sudah tahu. Islam yaitu Islam tuh? lah. Islam adalah Islam. Gimana itu Islam adalah Islam? Artinya apa lagi Mbak? Nanti saya mau tanya balik sama Mbak Agatha nih. Anda kan Kristen. Terus artinya Kristen apa? Pengikut Kristus. Ah ya sama lah, kita punya Tuhan Allah. Loh, jangan disamain. Tuhanmu nggak jelas kok sama-sama.
Bingung aja. Tapi pengikut Islam dan pengikut Allah. Kami pengikut Kristus, makanya Kristen. Kami bukan dikatakan Islam, pengikut Allah. Dalam Pak, Saya mau tanya sama Mbak Gita nih. Katanya Mbak Gita nih pengikut Yesus. Terus Saya Yesus bukan paling Gita, Pak. Saya bukan Gita, Agatha. Nah, Mbak Agatha katanya pengikut Yesus. Yesus paling benar menurut Mbak Agatha. Terus apakah di dalam Kristen itu ada yang menghafal Alkitab, Mbak Agatha? Fungsi menghafal apa, Pak? Ya, menghafal Alkitab tanpa membaca, tanpa menengok. Enggak, Apakah saya ada? tanya, menghafal itu fungsinya apa? Faedahnya apa? Ya, Apakah faedahnya dengan kan menghafal? segala sesuatu Alkitab Anda kan tahu, enggak? Gini, Pak, apakah dengan menghafal saya itu langsung dapat 72 bidadari? Saya tanya dulu. Ini faedahnya apa? Kalau menghafal itu tidak bikin kau mati, ya saya hafal. Masalahnya sudah menghafal tapi nggak bisa membuat saya tetap hidup 2000 tahun Iya, ya. Bagaimana? jawab. Kalau bisa atau enggak menghafal Alkitab Anda itu di dalam Kristen. Anda bisa menghafal Quran? Ya, di dalam Muslim banyak, bukan cuma Enggak, saya tanya Anda. Anda hafal Quran? Saya tahu tapi nggak menghafal. Enggak, saya tanya Anda hafal nggak? Kan beda tahu dengan hafal. Anda tak hafal Saya nggak? tahu tapi tidak menghafal. Ya udah, kenapa kau nanyakan saya? Ya Coba gue berarti nanya, Tak. Yesus bohong dong. Coba gue tanya, Tak. Pak Dika ini nama panjangnya dikafirin apa gimana ya? Gimana? Namanya ini nama panjangnya dikafirin apa gimana? Ya, nyambangnya di kami. Anda sudah minum obat ke belum? Anda nggak lihat? Oh, ya Anda udah, ya. nggak tahu baca nggak? Oke, tadi kan Bapak bilang, Anda bilang kalau Anda itu tahu ayat Al-Qur'an. Nah, Itu di mana, terus? Pak? Kalau Rasulullah dikatakan orang gila itu di ayat mana ya? Siapa yang bilang? Anda yang bilang atau saya yang bilang itu? Al-Qur'an yang bilang, Pak. Kapan Al-Quran? Kapan? Anda kan bukan Muslim, Anda kan tak tahu. Kok bilang gitu? Loh, yang tahu itu saya, bukan Anda. Ya saya tanya, ada nggak di Al-Qur'an Aduh. seperti itu? Iya, Anda tanya, terus walaupun Anda tahu ngapain tentang agama saya, kan gitu. Pak Dika, bentar dulu. Yang dikatakan Juni tadi ada di dalam Quran. Saya bacain ya, Al-Hijr ayat 6. Nabimu memang dikatain gila. Mau saya bacain? Mau saya bacain nggak? Iya, bacain. Kalau Anda tak tahu baca Al-Quran enggak? Kamu? Anda tahu? Loh, ya saya Muslim mesti tahu lah. Oh ya udah, kalau gitu silakan baca. Terus ngapain mau bilang sama kamu mau baca? Itu kan pribadi saya. Anda kan Kristen, Anda kan kafir, kan nggak tahu apa-apa tentang agama Islam. Oke, kalau gitu saya tanya, kenapa Nabi Muhammad dikatakan Allah gila di dalam Al-Hijr ayat 6? Itu kan Nabi saya. Bu apa tanya Saya tentang nanya, Nabi? kan makanya saya Saya nanya, pengikutnya. Anda. Lu Anda apa? Antrum tak, dia baru tanya satu ayat dong, dia tantrum. Ya jadi gini loh Pak, Ya. makanya kan gini, enggak, saya fokus dengan pertanyaan Anda dari awal ya. Ketika Anda bertanya, apakah Kristen itu menghafal, ditanya sama Agatha dan dijawab sama Agatha, buat apa Dijawabnya di mana? Saya mau tahu. Ada Iya. enggak? Itu aja jawabnya. Iya. Ada atau tidak? Itu Jawabannya jawabannya. untuk apa? Untuk apa kami yang orang Kristen menghafal? Untuk apa tujuannya apa menghafal? Iya kan Ada. bilang. Ini gua jawab. Romo saya hafal Alkitab bahasa Yunani juga. Dia tahu. Gimana? Mana? Sini Mbak Geta, lain kali jangan tentang sudah jelas. Lakum dinukum waljadin, agamamu, agamaku itu aja. Tak payah sibuk soal Artinya agama apa? kita. Oke. Apa artinya agamamu, agamaku? Ya Itu artinya apa? agamamu, pengikutmu lah, pengikutku lah. Artinya apa lagi? Terus urusannya apa? Urusannya apa sama saya?
Ya urusan kamu jangan tentang tanya ini tanya itu tentang muslim. Kalau enggak mau masuk muslim kan gitu aja. Pak, harusnya kamu ngomongnya itu sama si Juma. Harusnya kamu ngomong sama Quranmu. Ya, kalau agamaku, agamaku, jangan dong dibilang Isa sama dengan Yesus. Jangan disama-samain. Ya. Justru lakum dinukum waliyadin itu nggak tepat kamu katakan sama saya. Itu kok tepatnya kamu katakan sama kitabmu. Kenapa kitabmu ngurusin kitab saya? Hah? Kenapa orang Islam ini selalu ngurusin Tuhan saya? Tuhanmu tiga, Tuhanmu ini, Tuhanmu itu. Itu urusan kami. Yang kamu siapa? Ya, kamu harusnya bilang tuh sama ustadz-ustadzmu. Pengurus Tuhan kamu siapa? Anda. Ustadzmu kapan? Ustadz Somad ngomong pertama ya. Ustadz Somad nih ya, Allahmu dia sendiri. ceramah bawa-bawa salib itu ada jinnya. Itu ngurusin apa Pak Dika? Jangan munafik, don't be naif. Dah, kalau kamu goblok aja sono ah. Capek aku ngomong sama orang nggak nyambung. Jelas loh dia tak. Mereka itu sampai orang doa aja dibubarin. Ini sapu jagat kayaknya Kamu kenal. ngurusin agama orang lain itu kan kalian, bukan kami. Gua sih jijik, nggak ngurus gua mah. Gua bilang gua di sini berapologet. Kalau nggak terima jawaban gua mirroring kan gitu, selesai. Lakum dikulum. Oke, sapu, silakan sapu. Selamat Ini aneh ya, siang. lontong sayur rasa kunyit. Pusing kepala gua, kunyit banget. Selamat siang. Selamat Selamat pagi siang, Pak menjelang Sapu. siang. Ya. Gimana Pak? Bapak Islam Kristen Pak? Ya, saya Islam. Iya. Apa Pak yang mau ditanya Pak? Iya. Ini topiknya aku tengok Yesus adalah Allah. Kenapa? Jadi Yesus adalah Allah itu sendiri. Berarti kalau Yesus disalib, Allahnya disalib. Pak, dikatakan Pak, kalau gini, saya pakai perbandingan ya cara jawabnya. Al-Quran itu Allah apa tidak Pak? Tidak. Kitabullah, Tidak. kitabnya Allah. Iya, firman Allah bukan? Iya, firman Allah. Firman Allah bukan? Bukan. Bukan, berarti ada berapa Bukan. Allah? Jadi begini Bang. Kalau firman itu perkataan Allah, kalau sabda perkataan Nabi, kalau tidak Ya udah, perkataan Anda bukan. Jadi nggak ada, sama saja semua. Jadi itu hanya Ini saya bicara dengan sebatas, siapa? itu hanya sebatas Bentar, penggolongan saya bicara kata dengan di siapa, dalam Pak? bahasa Indonesia. Oke. Ngomongin bahasa Indonesia. Saya bicara dengan siapa? Dan sapu jagat. Oke, sapu jabat ini suaranya. Ya, sapu jagat ini suaranya gimana? Loh, Maka ini siapa? terlalu Ini sapu bodohlah jagat. kita orang Loh, Indonesia dikatakan sapu itu jagat apakah suara ternyata itu adalah sebentar. Perkataan sapu jagat ternyata sapu jagat. Iya, gimana ya? Jangan gitulah. Oke, ini jadi saya bicara dengan siapa? Nah, Saya bicara dengan siapa? ya Bicara kau dengan bicara siapa? dengan saya. Nah, Udah gimana? ngerti ya. Sebentar. Tadi dia bilang perkataan Allah bukan Allah. Tadi ngomongin bahasa Indonesia. Dalam tata bahasa Indonesia, saya tanya, ini siapa? Sapu jagat loh. Ternyata perkataan sapu jagat itu sapu jagat. Udah dijawab, udah goblok sendiri, gimana dong? Ya, kenapa perkataan Allah bukan Allah? Yang mau saya tanya bukan itu. Kalau ini bukan Allah, perkataan Allah bukan Allah, kenapa diikutin? Kenapa kalau di sini diperintahkan sholat, kamu sholat? Kamu lagi menuhankan makhluk loh. Kalau Quran ini perkataan Allah bukan Allah, kenapa kalau di sini diperintahkan sholat kok kerjakan? Kan ini bukan Allah. Nah, jangan diikutin dong. Kalau perkataan Allah bukan Allah, berarti kalau Allah merintahkan sholat, kok jangan sholat. Ini saya, langsung ganti dia kan Jun. Ini siapa? Sapu jagat. Terus yang kedua kali, ini saya. Di najis.
Anda cocoknya jadi sapu taman. Jangan jadi sapu jagat. Taman aja kau sapu. Begitu aja kau udah pingsan. Payah. Sapu WC aja. Selamat pagi menjelang siang, Yudi Saputra. Ya bang, aku mau tanya bang, di Matius 27. Selamat pagi menjelang siang, Yudi Saputra. Iya bang, selamat siang ya. Aku mau Silakan. tanya nih bang, di Matius 27 ayat ke-48 itu bang, coba bacain bang di Alkitab itu bang. Kok aku tengok di Google kok Yesus mati diracun bang. Kalau di Alkitab kayak gitu juga nggak? Sama nggak kayak di Google? Oke, Bang. Saya kitab suci kami itu Alkitab, bukan Google. Ya, itu Alkitabnya, coba aku pengen baca, betul nggak itu? Oh, ya udah, silakan. Anda mau bertanya apa? Silakan. Mau nanya apa? Enggak, yang di Matius 27 ayat ke-48, coba bukain dong kak. Coba dibaca. Kan Anda mau bertanya. Masa nggak modal sih? Iya. Nanti kita jelasin. Oke, Anda baca dulu ya. Anda baca dulu di bawah, catet, baru ditanya. Di situ empedu apa? Cuka campur empedu ya? Apa namanya? Anggur asam dengan empedu. Ya, itu ada nubuatannya juga di kitab Perjanjian Lama ya, Jun ya. Halo, suara aku kedengaran nggak, Jun? Dengar. Mazmur 69 ayat 22. Iya. Dikatakan di dalam Mazmur itu apa? Anggur bercampur empedu kan? Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Racun? Bentar, Mazmur berapa? Coba 6922. Mazmur 922. Saya pakai Septuaginta ya. 9. Saya agak jijik 69. sama Mazmur. Mazmur berapa? 69. 69. 69. Ayat 22 ya. Ayat berapa, Jun? 22. Ini ya. Di dalam Perjanjian Baru apa dikatakan di mana tadi tulisannya, Jun? Matius 27 ayat 48, dan segeralah datang seorang dari mereka. Matius 27 ya. Ayat 48. Ayat 48. Nah, ini ketahuan ini. Kita pakai masoret. Matius 27 ayat 48. Oke, dikatakan ini. Dan segeralah datang seorang dari mereka mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Mana dikatakan ada racunnya? Yang mana, Jun? Tadi dia bilang itu karena dia lihat di Google. Di Google saya kan itu beritahu racun. kepada Alkitab, bukan kepada Google. Lukas 23 ayat 44 ya. Kita lihat di ayat yang lain paralel ya. Oh, Markus 15 ayat 33. Markus 15 ayat 33. Kalau nggak lengkap di situ, ada di sini. Pada jam 12 kegelapan menutupi itu, nyaring berkata, lihatlah. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya kepada sebatang bulu dan meminumkannya. Lukas 23 ayat 44. Lukas
23 ayat 44. Nggak ada sih, dikatakan racun nggak ada juga. Kenapa dikatakan racun? Nggak ada di sini. Yohanes 19. Nggak ada ya. Anggur asam itu bukan racun, bukan. Nggak ada. Jangan nipu lah, jangan bohong. Nggak ada sama sekali tuh. Anggur asam itu bukan racun, bukan. Yohanes 19 ayat 28. Nggak ada, penuh dengan anggur asam, nggak ada racunnya di situ. Bohong banget sih. Di PL gini ya bro, kalau Mazmur ini kan, PL ini dia ini diambil dari Masoret ya, teks Masoret ya, punya Yahudi yang sudah diubah-ubah itu tidak. Tapi yang benar itu adalah yang di Perjanjian Baru. Kenapa? Karena para rasul itu bawanya Septuaginta. Mereka mengutip semua nubuatan yang ada di Perjanjian Lama. Makanya dikatakan teks Masoret ini adalah teks yang tidak asli. Karena ini baru ditulis abad 10. Abad 9, abad 10. Jadi kita itu bisa ngelihat yang benar itu adalah di Perjanjian Baru. Jadi kalau di Masoret ada dikatakan racun, itu teks yang baru ditulis abad 10, abad 11. Nah, itu bukan dasar kitab suci kita. Itu ya. Karena memang Masoret sendiri ya, kitabnya orang Yahudi Rabinik yang sekarang ini, mereka itu mau menghilangkan seluruh nubuatan tentang Yesus Kristus, tentang Sang Mesias itu. Jadi itu tidak benar. Anggur asam itu bukan racun, bukan. Oke, kita naikkan dulu nih. Yang bilang gua ngeles itu naik. Ngelesnya apa? Ngelesnya apa sih Matupang? Mazmur 69 nomor 22. Baca. Mazmur 69 ayat 22. Coba baca. Pada saat mereka memberi aku racun, dan pada saat aku haus mereka memberi aku anggur asam. Itu nubuatannya. Anggur asam ada, tapi nggak ada racunnya. Mereka memberi aku minum racun. Nggak ada. Baca aja lah. Buka di kitabmu itu, Mazmur. Ya. Mazmur 69 nomor 22, Pak. Nggak ada, Bang. Itu nubuatan Tuhanmu itu. Enggak. Mazmur itu udah di Mazmur 69 nomor 22. Oke, 22 ya. Ini nih. Mereka menyuapkan empedu untuk aku cicipi, dan mereka meminumkan anggur asam pada waktu aku haus. Nih, saya bawa Mazmur yang di Septuaginta ya. Nih. Saya punya Septuaginta, itu saya nggak pakai Masoret, maaf ya. Masoret itu terlalu menjijikkan bagi saya. Itu sudah bukan kitab suci direvisi yang terus lah kitab suci mutu setiap bulan. Direvisi. Nah, ada revisi ini nih. Dua-dua kan? Sabar, Dua-dua kan? Nih. Dia besok nih. pun kau revisi pun tak masalah lah bagi kami. Minggu depan kau revisi lagi tak masalah lah. Kau bilang aja mereka memberi aku es krim Konelo. Pada saat aku haus dia memberikan aku Coca-Cola. Baca si Matupang. Ini nih. Mereka menyuapkan empedu untuk aku cicipi, dan mereka
meminumkan anggur asam pada waktu aku haus. Nggak ada di sini racun. Atau ya Jangan, teman-teman, ini saya punya sudah Mas Bro. direvisi lagi Ini rupanya. Septuaginta ya. Harusnya gini, Jangan lupa sampai pertanyaannya. Septuaginta. Dengar, Sudah direvisi lagi teman-teman. Besok dengar. Ini Mazmur saya dari Septuaginta LXX. Saya nggak pakai ini Masoret yang menjijikkan ini. Ini Masoret. Ini teks dari Masoret. Ini banyak yang dihilangkan. Saya pakai Septuaginta. Ini kitab Mazmur yang dipakai oleh Tuhan Yesus dan yang dipakai oleh Rasul. Saya lebih percaya pada Rasul. Ini Septuaginta. Maaf, saya nggak pakai Masoret. Teks baru ada abad 10. Jijik saya. Ya, jijik saya pakai kitabnya Yahudi Rabinik. Yahudi yang mengubah-ubah kitab itu. Saya pakai Septuaginta saya. Enak aja loh. Ya, itu ada Metatron tuh. Jadi harusnya gini pertanyaannya buat Islam ya. Nih aku ajarin. Duluan mana Masoret dan Septuaginta? Itu dulu pertanyaannya kalau masalah mau bahas revisi. Bener kata? Gini, kalau ada sesuatu yang salah di perjanjian lama, kenapa? Karena para rasul itu mengutip kitab Septuaginta, bukan kitab Masoret. Yang dikutip itu adalah ini. Untuk saya dikasih ini ya, sama Bang Meta ya, berguna sekali gitu. Jadi kalau mau mengatakan ya yang ada di dalam Mazmur itu pasti yang lebih benar adalah yang digunakan para rasul. Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak ada mengatakan racun. Tidak ada sama sekali mengatakan racun. Itu anggur asam. Jadi jangan dibilang dia mati karena keracunan. Jangan menipu ya. Saya pakainya Septuaginta. Saya nggak pakai itu teks-teks botol. Kalian aja yang mau percaya sama teks-teks botol itu. Masoret. Saya lebih percaya pada Rasul. Nggak usah KJP, orang saya pakai Septuaginta kok. Ngapain saya pakai KJP? Ini Mazmur saya nih. Untuk apa? KJP nggak penting bagi saya. Minimal kalian punya dulu Septuaginta. Kalau nggak punya diem aja. Assalamualaikum. Karena gini ya, setiap rasul itu mengambil kutipan dari kitab perjanjian lama, itu ngambilnya dari Septuaginta, bukan dari Masoret. Jadi saya lebih percaya yang mana? Saya lebih percaya apa yang dikatakan para rasul. Erna, Nirmala, silakan Erna. Yang penting sesuai selera. Enggak, saya enggak sesuai selera. Kristus Yesus itu ya, dia itu mati karena dia berkuasa menyerahkan nyawanya. Bukan karena diracun, bukan. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan ya. Jadi dalam sebuah video ini ditayangkan oleh rekan kita Apologetik Kristen dan memutar beberapa debat berlangsung, diskusi berlangsung antara Apologetik Kristen dan juga polemikus Muslim, Ustadz Zuma dan lain sebagainya. Nah teman-teman, perlu kita garis bawahi, berapologetika itu merupakan perintah Tuhan, mempertanggungjawabkan iman kita terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kita. Itu jelas dalam firman Tuhan dalam 1 Petrus ya. Jelas dikatakan di sana, siap sedia memberikan pertanggungjawaban ya. Jadi bukan tugas pendeta, bukan tugas apologetik, tapi bukan tugas orang-orang yang bergabung dalam apologetik maksudnya, tapi tugas setiap orang percaya untuk memberi pertanggungan jawab terhadap iman, terhadap orang-orang yang menuduh Alkitab kita teman-teman. Bahkan di zaman ini memang sungguh sangat direpotkan dalam hal begini. Kita temukan ada banyak para polemikus dan para ustadz yang lebih sibuk membahas Alkitab tentang kekristenan dibandingkan Al-Quran dan hadis ataupun agamanya mereka. Ini sangat repot karena apa? Mereka tidak ahli, tapi justru dijuluki mereka ahli di bidang Alkitaban. Ini keliru sekali. Dari situ saja sebenarnya sudah menjadi pertanyaan bagi para kaum muslim ketika disematkan kepada para ustadz dan para polemikus mualaf tentang kristologi, ahli kitab, ahli Bible dan lain sebagainya. Mereka masih kok percaya begitu ya. Harusnya itu diberikan kepada siapa? Kepada orang yang belajar Alkitab, bukan kepada mereka ustadz yang tidak mengerti sama sekali soal Alkitab.
Nah teman-teman, kalau kita mendengar debat tadi atau di dalamnya itu ya sungguh sangat seru ya. Itu kalau tidak salah pernah dimasukkan ke dalam penjara oleh karena debat atau dikira menyinggung Islam, tapi sudah bebas dan akhirnya debat kembali. Teman-teman, mari kita bentengi iman kita, itu aja pesannya. Mari kita bentengi iman kita, belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh, baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak mengerti, kau jangan tanya kepada orang yang nggak belajar, tanya kepada pendeta. Atau kalau kau tidak puas bertanya kepada pendetamu, tanya kepada pendeta lain. Kalau tidak puas, cari terus-menerus sampai engkau tahu bagaimana Alkitab kita itu. Karena kayak manapun ceritanya, hanya orang yang tidak baca Alkitab atau hanya numpang datang ke gereja melayani tapi tanpa mengenal Alkitab, Yesus Kristus secara pribadi, mereka tidak mengerti Alkitab, maka mereka akan meninggalkan iman mereka. Coba kalau mereka mengalami kasih Kristus, isi dari Alkitab itu di dalam hidup mereka, pasti mereka tidak akan pernah meninggalkan itu. Maka teringat sekali dengan apa yang disampaikan oleh pendeta Esra Soru, bahwa pantaslah kamu mualaf, katanya kepada salah satu ustadz dalam debat tersebut, karena kamu tidak mengerti dasar-dasar kekristenan. Ya wajar memang kalau banyak orang yang akhirnya meninggalkan iman, kalau perkara-perkara dasar-dasar iman tentang perkawinan, tentang pernikahan dan lain sebagainya, atau pengalamannya bersama Tuhan juga kurang, itu justru menimbulkan polemik diri sehingga mereka boleh meninggalkan iman itu ya. Tapi dari sini teman-teman, saya hanya ingin mengingatkan kita, di saat gencar-gencarnya mereka membahas Alkitab dengan menafsirkan secara miring, palsu, menuduh Alkitab palsu dan lain sebagainya, justru di saat yang sama kita harus belajar sungguh-sungguh, karena Alkitab itu terbukti dengan sejarah, berlaku sejarah bersamaan dengan sejarah ya. Bahkan bukan hanya orang Kristen yang menuliskan tentang kisah Injil yang sejati itu, berarti bicara tentang Yesus, tetapi juga orang yang non-Kristen sedang menulis jadi sejarah yang sangat akurat teman-teman, pantas untuk dipercaya dan diyakini. Bukan hanya modal percaya tanpa tak bisa dipertanyakan seperti iman rekan-rekan yang lainnya. Tidak boleh tanya, kalau ditanya nanti malah kacau ya. Oke teman-teman, saya hanya berharap teman-teman boleh setia kepada Injil, setia belajar, setia mendengar, tidak mengerti nanya, supaya dapat diluruskan dan dibangun iman kita di atas dasar yang benar, yaitu Kristus sebagai kepala atas segala sesuatu. Semoga damai sejahtera dan kasih Kristus memberkati kita. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Salam damai, kiranya Tuhan memberkati dan menyelamatkan kita dari segala dosa di dalam Kristus Yesus yang telah mati bagi kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.